Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya Rahman. Kita akan melanjutkan materi di video sebelumnya. Video sebelumnya kita membahas tentang menghitung gaji dasar PNS. Jadi gaji PNS secara basicnya aja, mulai dari menampilkan gaji pokok, tunjangan istri, menghitung tunjangan anak, memunculkan tunjangan umum, menghitung tunjangan berasnya, potongan IWP-nya berapa, potongan BPJS-nya berapa, gaji kotornya berapa, udah termasuk dengan uang makan. Nah, kemudian untuk di materi ini kita akan melanjutkan dengan membuat slip gaji. Namun ada satu perbedaan dari yang materi sebelumnya. Untuk membuat slip gaji, semua variabel yang akan dimunculkan dalam sebuah slip harus ditampilkan lebih detail. Nah, di sini pada gaji kotor kemarin kita menghitung uang makan, sedangkan uang makan untuk di slip gaji kita masukkan menjadi variabel tersendiri. Nah, langkah yang harus kita lakukan ialah kita memasukkan variabel uang makan di tabel ini dengan cara menyisipkan. Kita sisipkan dengan menu insert. Kemudian di sini kita masukkan variabel uang makan. Oke. Rumusnya kita tinggal gunakan rumus yang kemarin, VLOOKUP ini saya cut, skip, kemudian di sini saya paste. Maaf, jangan lupa tanda sama dengannya untuk mengaktifkan rumusnya. Sini, oke, uang makannya sudah diperoleh 770.000. Nah, yang rumus kemarin, rumusnya kita hapus saja. Oke, kita tarik ulang. Nah, untuk keterangannya kita rubah, kita hapus dulu yang uang makan. Kemudian ini kita pindahkan ke sebelah sini. Nah, untuk uang makan itu rumusnya adalah uang makan sama dengan uang makan harian dikali jumlah hari kerja. Tentunya ini disesuaikan dengan jumlah persensi pegawai tersebut dalam satu bulannya. Kita anggap saja dalam satu bulan dia masuk terus secara full dan jumlah harinya ialah 22 hari kerja. Kita bisa lihat kembali dalam rumusnya ini dikali 22. Berarti 2 dikali 22 hari kerja. Dan kolom nomor 4 ini ialah kolom di mana nominal uang makan hariannya ada di data master. Oke, tinggal kita tarik aja ke bawah. Oke, uang makan sudah kita peroleh. Untuk jumlah gaji kotor dan gaji bersihnya tetap sama. Kemudian langkah selanjutnya ialah kita membuat slip gaji. Sini kita membuat sheet baru dengan nama slip gaji. Oke, di sini kita beri aja keterangannya slip gaji bulan Oktober. Oke, di sini kita munculkan namanya siapa. Jangan lupa ada tanda titik 2. Kemudian maaf, NIF dulu. Kemudian nama. Kemudian pangkat garis miring golongan. Biasanya dituliskannya seperti ini, pangkat garis miring golongan. Kemudian di sini kelompok yang pertama adalah kelompok gaji atau kelompok pendapatan. Oke, yang dibutuhkan apa aja, yaitu gaji pokok, kemudian tunjangan istri, kemudian tunjangan anak, tunjangan umum, kemudian tunjangan beras, uang makan. Kita cek lagi, ada gaji pokok, tunjangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah variabel. Gaji pokok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 variabel sudah sama. Kemudian kelompok yang berikutnya ialah kita taruhnya di sini untuk kelompok potongan. Di sini ada potongan IWP dan potongan BPJS.
kita tinggal masukkan isi dari elemen-elemen atau variabel dari mulai gaji, kemudian potongannya. Di sini kita akan menjumlahkan dalam bentuk gaji kotor. Di sini akan menjumlahkan potongannya. Oke. Sekarang untuk yang pertama ialah NIP. NIP yang akan dimasukkan yaitu NIP pegawai yang akan kita keluarkan data gajinya. Nah, untuk memudahkan kita bisa gunakan fungsi dari data validation. Kita tinggal masuk ke menu data validation, kita klik, kemudian allow-nya kita rubah menjadi list. Oke, kemudian source-nya kita masukkan yang daftar NIP pegawai. Kita masukkan yang ini. Oke. Kita tekan enter, kemudian klik OK. Di sini akan muncul NIP para pegawai yang akan kita keluarkan, si rincian gaji maupun potongannya. Kemudian untuk nama kita gunakan fungsi dari VLOOKUP. VLOOKUP terhadap NIP, kemudian tabel arraynya. Oh maaf, sebelumnya kita definisikan dulu data yang ada di sini menjadi daftar gaji. Ini saya sudah beri nama dengan nama daftar gaji. Jadi ketika kita melakukan VLOOKUP dengan lookup value-nya NIP, arraynya sebuah daftar gaji, kemudian kolom index number-nya untuk nama ada di nomor 3. Kita lihat dulu hasilnya. Oke, masih not available atau masih error ya. Kita tinggal pilih aja NIP-nya. Oh, ternyata malah tempat tanggal lahir. Kita lihat lagi. Ternyata nama ada di kolom nomor 2. Jadi ini salah dalam memasukkan kolom index number-nya. Kita masukkan nomor 2 yaitu nama. Oke, pangkat dan golongan. Kita gunakan fungsi VLOOKUP yang sama. Ini kemudian tabel arraynya daftar gaji, pangkat ada di kolom 4 false. Oke, ini pangkat ada di kolom 5, mohon maaf, pangkat ada di kolom 5 dan golongan ada di kolom 4. Berarti ini golongannya sudah dapat, kita tinggal masukkan pangkatnya. Tinggal kita copy, kemudian kita paste di sini. Kita berikan tanda penghubung N, petik, spasi garis miring, spasi petik, N. Ini untuk tanda penghubung karakter ya. Kalau kita mungkin ada terbiasanya menggunakan concatenate. Sini untuk yang simple menggunakan simbol N juga sudah bisa menghubungkan dua buah sel atau dua buah variabel menjadi satu. Nah ini tadi ada di kolom 5 untuk pangkat, golongannya ada di kolom nomor 4. Oke, hasilnya sudah sesuai. Kemudian untuk gaji pokok kita lihat kembali, gaji pokok ada di kolom 6, kemudian tunjangan istri ada di kolom nomor 9. Oke, kita tinggal masukkan. Di sini kita gunakan rumus yang sama seperti tadi, tinggal ganti ini ke kolom nomor 6. Oke, gajinya sudah dapat. Kita tinggal rubah dulu formatnya menjadi format currency, accounting dengan simbol mata uangnya dan desimalnya kita kosongkan. Oke, tunjangan istri kita tinggal copy saja yang bagian sini. Copy, rubah menjadi 10. Sini berubah menjadi 11 untuk tunjangan anak. Mohon maaf, ini tunjangan umum. 9 tunjangan istri ada di kolom nomor 9. Kemudian tunjangan anak di kolom 10. Ini maaf 9. Kemudian ini 10.
mohon maaf ada kesalahan di format. Kemudian ini kita masukkan di kolom 11 untuk tunjangan umum. Tunjangan beras ada di kolom 13 dan uang makan ada di kolom 12. Oke, kita tinggal masukkan gaji kotornya dari gaji pokok hingga uang makan. Dapat hasil gaji kotornya sebesar Rp3.324.300. Kita cek lagi datanya. Oke, untuk gaji kotor Rp3.324.300 sudah sesuai. Kemudian selanjutnya ialah kita memasukkan angka untuk variabel potongan IWP. Kita tinggal masukkan kembali rumus yang tadi. Kemudian di kolom 14. Oke, dan untuk potongan BPJS nya ada di kolom nomor 15. Jangan lupa ini juga dirubah ke format accounting dengan desimalnya dikosongkan. Ini kemudian kita jumlahkan sum. Oke, ini kenapa saya tetap sumnya dari sini, apabila nanti ternyata kedepannya ada potongan-potongan lain yang harus dimasukkan, apakah ada iuran korpri, iuran ini, jadi kita tinggal masukkan di sini. Sumnya sudah tercover di rumus ini. Kemudian untuk gaji bersih atau gaji yang akan dibayarkan, tinggal kita menggunakan rumus ini, tipenya kita rubah lagi ke accounting, sama dengan gaji kotor dikurangi potongan. Oke, untuk gaji bersih sebesar Rp3.048.084 sesuai dengan gaji bersih yang ada pada tabel daftar gaji. Baik, selanjutnya kita tinggal edit tampilannya mau seperti apa. Ini tampilan standar, jadi untuk tampilan ini disesuaikan dengan kebutuhan di kantor kalian masing-masing atau di tempat kerja kalian masing-masing. Formatnya akan seperti apa. Misalkan di sini nanti kita mau tambahkan tanda tangan atau keterangan dari bidang keuangan terkait gitu, silahkan, ini tinggal disesuaikan saja. Sekarang ini adalah hasil dari membuat slip gaji menggunakan Excel. Sekarang bagaimana kalau kita membuat slip gaji menggunakan Word? Kita bisa memanfaatkan fungsi dari mail merge. Biasanya mail merge sesuai dengan nama dan fungsinya biasanya digunakan untuk membuat sebuah surat undangan atau surat yang akan ditujukan ke beberapa orang, yang lebih dari satu, karena merge itu menggabungkan. Jadi dia nanti akan mencetak sejumlah surat yang akan dikirimkan ke banyak orang dengan sekali fungsi, yaitu mail merge itu sendiri. Nah, kita tinggal copy saja bagian sini, copy, atau dari sini, dari slip gaji kita copy ke Word-nya, kita tinggal paste di sini. Oke, sini sudah muncul semuanya. Kita misalnya rubah fontnya menjadi 12. Untuk dapat mengaturnya lebih enak, kita bordernya kita munculkan dulu. Oke, kemudian kita atur di sini, misalkan untuk tampilan tabelnya kita perlebar. Nah, ada yang menjadi satu buah kendala di Word ini, kita tidak bisa menggunakan format mata uang seperti ini. Jadi ini harus diinput secara manual. Kita tinggal coba masukkan saja di sini. Sini kita blok. Kemudian kita lakukan insert column to the left. Oke, sudah muncul di sini. Tinggal kita masukkan jumlah atau simbol mata uangnya, rupiah. Kita copy saja, rupiah. Oke,
karena nanti yang akan muncul di sini adalah muncul nominal nominal dalam format number. Jadi tidak ada format general, tidak ada pemisah ribuan ataupun mata uang yang dibawa otomatis atau di format otomatis seperti layaknya Excel. Jadi kita perlu menambahkan satu buah kolom dengan isiannya sebuah simbol mata uang. Kita tinggal atur seperti ini. Oke, ini kita rubah kembali jadi biar lebih rapi. Nah, kemudian selanjutnya kita tinggal melakukan penambahan kembali kolom untuk di sebelah sini. Insert column to the left. Di sini kita masukkan kembali mata uangnya. Oke, tinggal kita atur kembali untuk tampilannya. Oke, seperti ini. Ini kita dekatkan, kemudian ini kita atur lebarnya. Oke, sekarang kita tinggal melakukan merging pada bagian ini, kanan merge cell, kemudian ini juga kita nggak perlu. Oke, kemudian ini kita merge juga, ini juga kita merge, ini juga kita merge. Oke, itu untuk tampilannya. Kemudian yang berikutnya kita lakukan merge juga. Ini kita lakukan merge, ini juga kita lakukan merge biar lebih enak melihatnya ya. Ini merge, merge, merge. Oke, sekarang yang harus kita lakukan ialah kita tinggal menghubungkan file Excel yang sudah kita buat dengan Word ini. Caranya bagaimana? Kita tadi sudah sebut menggunakan mail merge. Langkahnya kita save dulu file ini, kita save dengan nama daftar gaji. Jangan lupa simpannya di mana. Kebetulan saya simpan ini di dalam folder dokumen. Kita bisa lihat di sini dokumen ada daftar gaji. Oke, tinggal kita close saja. Nah, sekarang kita akan menghubungkan file Excel tadi yang sudah kita buat untuk daftar gajinya, kita hubungkan ke dalam Word dengan cara masuk ke menu mailing, kemudian select recipient dan use an existing list. Kita masuk ke folder yang tadi yang dimana kita nyimpan Excelnya, kemudian klik filenya daftar gaji. Oke, sekarang di daftar gaji kita dapat beberapa buah tabel. Yang pertama daftar gaji pegawai, kemudian daftar gaji, gaji, master, dan sheet 3. Sheet 3 tadi slip gaji ya, belum saya rename. Kemudian sekarang kita akan memilih filenya atau worksheetnya yang akan kita munculkan. Daftar gaji adalah nama tabel yang kita definisikan sebagai yang range tadi kita definisikan sebagai tabel, dan gaji yang ada di master tabel. Jadi kita pilih worksheet yang daftar gaji pegawai. Kita klik OK. Yang harus kita perhatikan di sini kan semua tombol itu non aktif alias tidak aktif. Ketika kita klik OK, maka tombol-tombol sudah aktif. Jadi tugas kita berikutnya ialah kita tinggal memasukkan filenya. Misalkan untuk NIP kita masukkan insert NIP fill NIP. Untuk nama kita masukkan insert NIP. Ini ke blok yang selnya, jadi kita blok namanya. Insert merge fill nama lengkap.
Kemudian di sini untuk pengatur insert merge field-nya pangkat. Kemudian ini kita insert merge field-nya golongan. Kemudian ini gaji pokok, tinggal kita rubah dengan field sesuai dengan namanya, gaji pokok, tunjangan istri, ini tunjangan anak, ini tunjangan umum, tunjangan beras, ini adalah uang makan, ini adalah gaji kotor, ini kita isi, kita pilih yang potongan IWP, kemudian ini kita isi dengan potongan BPJS, dan ini adalah jumlah potongannya, dan yang terakhir gaji bersihnya. Oke, sudah selesai semua, tinggal untuk melihat hasilnya kita cukup dengan klik preview result, maka akan keluar nilai NIP dari 21501 dengan nama Rahman Sofyan, gaji pokoknya sekian, kemudian tunjangan umumnya sekian, tunjangan berasnya sekian, uang makan sekian, sesuai dengan data yang ada pada Excel. Tinggal kita rubah di sini, kita atur untuk rata kiri, kita atur juga untuk rata kiri. Oke. Untuk selanjutnya tinggal kita rubah tabelnya untuk garisnya menjadi no border. Nah, ini adalah slip gaji dalam Word. Tadi sudah disebutkan bahwa keuntungannya untuk menggunakan mail merge pada Word untuk slip gaji ini, ketika kita klik finish and merge dan kemudian print dokumen, maka kita tinggal pilih yang all record, maka semua slip gaji untuk seluruh pegawai tadi ada 10 orang, maka akan di print sejumlah 10 buah slip gaji. Jadi tinggal kita memilih yang mana, mau satu persatu menggunakan Excel atau mau sekali klik semuanya menggunakan Word dengan fitur mail merge. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.